Cynthia mungkin boleh diceritakan nih, kita throwback sedikit mengenai bagaimana sih kamu itu bisa menjadi seorang penyanyi. Dari yang awalnya mengcover lagu, yang menjadi seleb di sosial media, terus tiba-tiba, oh here you are now gitu. Mungkin boleh diceritakan ke pemirsa Showbiz di rumah. Pertama-tama Cynthia emang mulainya itu dari cover Kak, itu tahun Baik. 2018 kan. Cynthia mulai cover di Instagram, udah singkat cerita 2019 Cynthia ketemu sama Manji. Oke, Ya, Manji. jadi saat itu kebetulan Cynthia lagi cover lagunya Manji yang juga dari Tak Bersayap waktu itu. Jadi setelah itu mulai kita berteman dan mulai ada obrolan kayak, mending kamu bikin single aja deh, kayaknya bagus punya original song. Jadi pada saat itu 2019 kita sempat ngobrol dan akhirnya Manji bikinin Cynthia lagu. Itulah single pertama Cynthia. Baik. Percaya Aku, sampai akhirnya sekarang 2024 sudah punya single totalnya itu sampai 10 single. Oh, sampai 10 single. Dan beberapa singlenya ini juga sempat menempati top 1 song di Instagram dan juga viral di TikTok ya. Nah, ini kemarin yang terakhir sempat viral itu yang Nikmati Perjalanannya. Mungkin bisa diceritakan, ini lagu-lagunya Cynthia ini yang mengemas tema untuk mencintai diri sendiri ini gimana sih? Mungkin boleh diceritain lagi. Ya, jadi memang selama ini Cynthia itu kan kalau bikin karya kan dibikinin tuh liriknya sama songwriter. Baik. Nah, tapi 2 tahun belakangan ini Cynthia lagi punya semangat untuk nulis sendiri. Nah, jadi Nikmati Perjalanannya adalah salah satu tulisan Cynthia yang pertama. Yang pertama Kali setelah ya 5 tahun berkarya di industri musik. Jadi sekarang lagi pengen memberikan kata-kata yang menyemangati, lirik lagu tuh yang menguatkan karena jujur ya Kak, karena Cynthia sudah fokus di musik, jadi Cynthia merasa bahwa ternyata musik atau lagu itu bisa mengubah cara pandang kita juga. Jadi kenapa Cynthia harus memberi karya yang sedih-sedih kalau bisa kasih karya yang menyemangati orang. Jadi fokusnya ke ngasih semangat untuk orang-orang sih lagunya, termasuk Nikmati Perjalanannya. Oke, karya yang bisa memberikan semangat ke para pendengar seperti itu ya Cynthia. Lalu ada nggak sih punchline di lagu itu yang jadi favorit kamu, Cynthia? Punchline favorit lirik gitu ya? Iya, betul. Favorit liriknya mungkin di rapnya kan, apapun yang kau cinta dan segala usaha. Favorit lirik karena kayak Cynthia mau ngasih tahu bahwa apapun yang lagi kita perjuangkan, lakuin aja yang terbaik, nikmatin setiap proses yang ada, dan kita serahin semuanya sama Tuhan aja, karena yang waktu paling terbaik itu kan di waktunya Tuhan. Kita cuma bisa memberikan yang terbaik aja. Baik. Nah, ini dari Nikmati Perjalanannya nyampe ke Ambisius. Ini pemirsa Showbiz di rumah, ini merupakan single terbaru dari Cynthia Gabriela tentunya. Ini kan kamu juga menulis sendiri nih liriknya, Cynthia. Apa sih yang kamu pikirin ketika kamu menulis lirik Ambisius ini? Yang Cynthia pikirin pasti diri Cynthia dulu, karena waktu membuat lagu ini seperti yaitu menyindir diri sendiri ya. Cynthia sebagai penyanyi, sebagai songwriter, juga sebagai content creator yang hidupnya isinya konten dan kerja tuh kayak kadang-kadang wah ternyata kita tuh punya sisi ambisius ya. Betul. Apalagi ya sebenarnya di lagu ini sebenarnya saya mau sampaikan gini sih Kak, bahwa kita manusia punya ambisi. Tapi ambisius itu tidak baik karena semua yang berlebihan tidak baik kan. Betul. Apalagi kadang-kadang kita yang ambisius ini bisa bikin kita tuh lupa istirahat, lupa punya waktu sama keluarga, sama temen, dan jatuhnya kayak nggak nyayangin diri sendiri. Jadi emang lagu ini tuh emang Cynthia buat pertama kali personal untuk diri Cynthia dan juga buat orang-orang yang bekerja lah, apapun pekerjaannya. Ya seperti kayak kamu tidak sendiri, aku juga merasakannya, tapi ingat kita ada solusinya, kayak refnya. Kita hanya sementara dan kita ada ujung. Karena kita sementara. Jadi
Cynthia ini nggak cuman bekerja sendiri, tapi ada sesosok hebat yang memproduseri lagu ini di belakangnya. Yang dulu terkenal dengan lagu And I Want You To Be Mine. Ada Bang Petra Sihombing. Itu mungkin bisa diceritakan gimana sih awalnya bisa ketemu dan sampai akhirnya bekerja sama untuk membuat lagu ini, Cynthia. Jadi awalnya memang ketemunya itu tadinya karena tidak direncanakan juga sih Kak. Oke. Di lagu Nikmati Perjalanannya itulah sisi Cynthia pertama kali nulis. Jadi kayak, ayo dong bikin lagu sendiri, nulis sendiri. Akhirnya dipertemukan lah sama Kak Petra itu. Dan ternyata cocok, nyambung, dan juga ternyata ya puji Tuhan lagunya viral juga. Akhirnya boleh deh kita bikin lah selanjutnya. Yang ini termasuk ambisius ini. Jadi kayak Kak Petra juga salah satu musisi favorit Cynthia juga dari SD ya, kalau kita seumuran ya. Betul. Kita seumuran beda setahun. Seumuran beda setahun tadi udah ngobrol. Cynthia mungkin bisa kamu ceritain nih, apa sih yang membuat lagu Ambisius ini beda dari lagu-lagu yang kamu produksi sebelumnya? Ya, yang membuat beda pastinya dari segi musik juga ya Kak, dari segi tempo. Ini tuh lagu yang lebih fresh, lebih cheerful, lebih ceria. Jadi lebih ke lagu penyemangat untuk diri sendiri dan juga buat orang-orang sekitar. Jadi itu yang bikin Ambisius ini spesial dan pastinya buat orang-orang yang lagu ini tuh buat orang-orang yang ambisius dan pekerja keras di luar sana. Jadi itu dia yang buat spesial. Oke, Cynthia, ini last but not least, lalu apa sih kegiatan yang akan kamu lakukan setelah berhasil merilis single ini? Apakah ada tour? Pastinya setelah rilis ini pasti bakal banyak promo-promo dulu lah ya Kak, seperti ke radio dan berbagai macam promo media. Juga doain ya, Amin. mudah-mudahan bisa punya album secepatnya. Itu mimpi Cynthia, dan juga bisa go internasional supaya musiknya bisa selalu dinikmatin sama pendengar-pendengar Cynthia. Oke, terima kasih banyak Cynthia. Tentunya pemirsa Showbiz jangan kemana-mana karena tentunya setelah ini Showbiz bakal menghadirkan informasi lainnya untuk Anda. Sampai jumpa. This is like the nicest early birthday present you could have given me. So thank you very much. I love it. It's exactly what I wanted.